Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Running and running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan go public. 1. Pengertian go public. Penawaran umum atau sering pula disebut go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, syarat-syarat perusahaan go public. Syarat-syarat perusahaan go public yaitu yang pertama, perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Yang kedua, untuk go public, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Selain itu, terdapat juga syarat-syarat lainnya, yaitu 1. Perusahaan merupakan badan hukum yang sah dan telah menaati peraturan pemerintah selama ini, termasuk mengantongi izin usaha, izin domisili, membayar pajak, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan telah mencapai skala usaha tertentu atau relatif cukup besar yang menyangkut perputaran uang lebih dari ratusan miliar rupiah. Hal ini dapat dibuktikan misalnya kapasitas produksi, aktualisasi pesanan yang diterima, jumlah aset, nilai penjualan konkret, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan bukti-bukti konkret yang diperlihatkan dalam bentuk berbagai materi. Misalnya laporan keuangan, neraca, pencatatan positif rekening di bank, dan lain-lain. Yang keempat, perusahaan harus untung. Perusahaan sudah diaudit dan dinyatakan sehat oleh auditor publik. Yang kelima, perusahaan tidak melanggar aturan Departemen Tenaga Kerja dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang keenam, perusahaan taat membayar pajak. Yang ketujuh, mempunyai reputasi yang baik serta bermasa depan cemerlang. Yang kedelapan, ada pihak yang memberi jaminan terhadap perusahaan yang akan go publik, yaitu sebuah institusi legal yang direstui Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. 3. Proses go public. Proses suatu perusahaan untuk go public cukup rumit karena harus melalui tahapan-tahapan yang cukup ketat, yakni tahapan pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahapan pengajuan persyaratan pendaftaran. Yang ketiga, tahapan penawaran saham. Dan yang keempat, tahapan pencatatan di BI atau Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, manfaat go public. Yang pertama, memperoleh sumber pendanaan baru. Perusahaan yang go public akan mendapat modal tambahan dari saham yang dijual. Modal ini dapat diolah menjadi biaya untuk membayar utang atau bahkan diinvestasi kembali. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia membuat publik dapat memperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Dengan keterbukaan perusahaan akan membuatnya mendapat perhatian media dan komunitas keuangan.
Hal ini berguna untuk meningkatkan citra perusahaan serta pengenalan produk secara luas, sehingga tercipta pasar dan pelanggan baru dalam bisnis. Yang keempat, mempertahankan kelangsungan usaha. Sebuah perusahaan yang telah dikenal publik akan memiliki potensi besar untuk dapat mempertahankan kesejahteraannya dibandingkan dengan perusahaan tertutup. Dan yang kelima, insentif pajak. Pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang go public berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2015 tentang perusahaan atas peraturan pemerintah dan nomor 77 tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Selanjutnya yang kelima, konsekuensi go public. Konsekuensi go public yang pertama itu hubungan antar investor. Emiten dituntut lebih terbuka sehingga dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme. Yang kedua, laporan rutin. Setiap perusahaan yang go public secara periodik harus membuat laporan kepada Bursa Efek Indonesia, bisa saja per kuartal atau tahunan. Tentu saja untuk membuat laporan tersebut diperlukan biaya. Yang ketiga, terbuka. Semua perusahaan go public pasti transparan dan sangat mudah untuk diketahui oleh para kompetitornya dari segi data dan manajemennya. Yang keempat, keterbatasan kekuasaan pemilik. Para pemilik perusahaan harus memperhatikan kepentingan bersama para pemegang saham, tidak bisa lagi melakukan praktek nepotisme, kecurangan dalam pengambilan keputusan, dan lainnya, karena perusahaan tersebut milik publik. Dan yang terakhir yaitu 5, hubungan antar investor. Perusahaan terbuka harus menjaga hubungan antar perusahaan dengan para investornya dan diinformasikan mengenai perkembangan dari perusahaan tersebut. Baik, kesimpulan dari perusahaan go public yaitu penawaran umum atau sering pula disebut go public menurut Cipto Darmaji adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Go public merupakan sebuah langkah penjualan saham yang dilakukan sebuah perusahaan. Jadi, semua perusahaan tertutup punya kesempatan untuk menjadi perusahaan terbuka dengan menjual sebagian saham kepada publik. Adapun manfaat go public yaitu dapat memperluas struktur permodalan usaha, memperluas jaringan usaha, meningkatkan kestabilan usaha, dan juga dapat menyehatkan manajemen badan usaha. Sekian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.